Ini teman saya Bosat kalau nonton ketahuan dia pernah datang ke rumah kan. Tentunya bagi saya ataupun mungkin bagi teman-teman yang nantinya melihat ini podcast ini, bagi kami yang masih di usia muda, yang bagaimana kami minim pengalaman, egonya mungkin masih tinggi dan Pekerjaan dua orang jadi satu. Jadi bapak iya, jadi ibu iya. Kalau pagi-pagi itu yang paling sibuk itu pagi, Mas. Pagi. Kita di sini dituntut untuk berangkat pagi. Terus kita nyiapin anak-anak untuk sekolah, kita nyiapin makanan, kita bangunin mereka, ayo sholat subuh gitu kan. Mandi, kita harus ngejar-ngejar gitu, Mas. afirmasi, Pak. Kita berpikir positif bahwasanya saya pasti bisa kok, saya pasti bisa. Ternyata memang tercipta, Pak. Itu secara nggak sengaja keyakinan kita masuk ke alam bawah sadar kita bahwasanya saya pasti akan ada di sini. Cintailah perusahaan kita, Angkasa Pura Indonesia, karena perusahaan kita itu sebagai perantara kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan lupa ibadahnya, terutama sholat. Karena apa? Kita hidup paling 70 tahun atau 80 tahun, tapi kita hidup di alam barzah, akhirat itu jauh lebih lama gitu. Jadi jangan lupakan akhirat, tapi juga cintailah perusahaan kita. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Skarpura Insight, tempat untuk berbagi perspektif dan pengalaman. Pada hari ini, saya kedatangan tamu sangat istimewa, sangat berkelas. Beliau adalah Pak Heru Mantoro. Selamat datang, Bapak. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Heru sudah berkenan hadir, berbagi pengalaman pada kami nantinya, dan teman-teman nantinya yang akan menonton di podcast Skarpura Insight. Mohon izin Pak Heru, untuk mengawali nanti dari beberapa pertanyaan Pak Heru. Baik. Kami tentunya, bahkan saya secara pribadi ingin lebih mengenal Bapak. Saya yakin Bapak sudah banyak yang mengenal, karena dibandingkan saya, pengalaman kerja Bapak lebih lama, lebih konkret, dan lebih luas. Mohon izin Pak Heru, mungkin sedikit cerita pengalaman awal berkarir Bapak dari, mohon maaf, dari PT Angkasa Pura, PT Angkasa Pura 1 sampai ke Angkasa Pura Indonesia, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Mas Rudi atas waktunya. Mungkin di sini saya mau santai aja cerita. Siap. Kayak gitu. Kalau terlalu tegang saya malah nggak bisa bunyi nih. Iya. Siap Bapak. Jadi mungkin saya cerita aja pengalaman pribadi. Saya sebelum masuk Angkasa Pura itu pernah kerja di 3 perusahaan. Semuanya itu di pabrik. Yang pertama itu saya lulus itu sebenarnya pengen kerja di Jogja. Lulus dari kuliah itu pengen kerja di Jogja. Saya buat aplikasi atau lamaran beberapa paket kayak gitu. Saya keliling sama teman saya yang dari Purworejo itu. Dari wilayah Jogja Utara, Tempel sampai Madukismo. Di sana ada pabrik-pabrik karena kan saya memang jurusannya teknik mesin. Jadi saya aplikasinya itu ke pabrik-pabrik. Di Jogja memang nggak banyak pabrik seperti di Jabodetabek, tapi ada beberapa. Dari situ kami dari Tempel jalan kurang lebih mungkin sekitar 7 pabrik kami lewatin sampai Madukismo. Terus kami tunggu waktu itu karena memang nggak ingin merantau kan seperti ini, seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Akhirnya setelah kurang lebih 1 bulan nggak ada panggilan satupun. Suatu ketika saya ada informasi ada pabrik di daerah Bebrah, di daerah Berbah dekat Adu Sucipto. Saya sendiri jalan ke sana naik motor, terus saya tengok ke kanan ada bandara Adu Sucipto. Saya pernah batin waktu itu. Batin, wah ini kalau saya bisa kerja di sini enak nih. Jadi dekat orang tua, dekat rumah kayak gitu. Ya udah saya lewat aja kayak gitu. Masukin lamaran, saya tunggu juga nggak ada panggilan. Akhirnya apa?
Di UGM itu kan memang setiap minggu itu ada lowongan pekerjaan dari luar, dari perusahaan-perusahaan itu pada datang kayak gitu ya. Terus kami mencoba karena memang cari kerjaan di Jogja itu kan susah. Akhirnya saya coba aplikasi lamaran. Alhamdulillah saya diterima di daerah Kerawang. Cuman namanya anak Jogja, pertama kali merantau nggak betah. Di Jogja itu kebetulan saya tinggalnya di Jalan Kaliurang, suasananya ya tenang, adem. Dilalahnya saya dapat kerjaan di kawasan industri. Waktu itu kalau nggak salah namanya kawasan industri Mitra Karawang. Nama PT-nya Nikawatex. Nah waktu itu kami dari UGM itu ada 3 orang, 2 teknik mesin, 1 elektro. Datang ke sana, kerja, di pertengahan bulan itu, baru setengah bulan itu sudah memang gajian, karena kami masuknya itu di tengah-tengah bulan. Nah, setelah itu saya temuin, ada teman saya jurusan elektro itu, kamu kenapa, buat surat apa itu? Kayak gitu. Nah, ternyata dia resign, nggak betah, keluar gitu kan. Saya bilang ke teman saya kan, kalau kayak gitu mah aku juga ikut keluar kayak gitu, cuman tanggung kayak gini. Terus akhirnya bulan berikutnya saya keluar kayak gitu. Nah, habis itu bla 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 bla. Perusahaan kedua saya di Sukabumi, perusahaan ketiga saya di Bogor, di Goodyear. Ada telepon dari sepupu saya. Kamu pulang ini ada lowongan PNS Kabupaten Sleman kayak gitu. Terus saya nyari persyaratan itu, seiring dengan saya mencari apa ya, persyaratan untuk masuk PNS itu kan banyak mas. Iya. Terus saya nyari itu, terus Pak D saya itu manggil saya ke rumahnya, bawa selembaran kayak gitu mas, bawa selembaran. Ruh, daftar iki, iso kerja neng Baduk. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu Baduk itu apa. Baduk itu ya kalau kami sebutannya orang desa itu Bandara Adi Sucipto. Jadi kita familiarnya Baduk gitu, Baduk kayak gitu. Oh boleh nih Pak D gitu kan. Akhirnya syarat persyaratan PNS tadi saya copy jadi 2 kalau nggak salah waktu itu. Yang satu buat daftar PNS, yang satu buat daftar Angkasa Pura. Waktu itu kami aplikasinya dikirimkan ke Fakultas Ekonomi UI waktu itu. Ya sekitar 2000 berapa ya? 2005. Ya akhirnya alhamdulillah kami keterima di Angkasa Pura kayak gitu mas. Luar biasa Pak, luar biasa. Perjalanannya kayak gitu. Ya terus ya harapannya bisa di Adi Sucipto, tapi waktu itu dapat SK ternyata jauh mas, di Makassar. Luar biasa Pak. Iya, di Makassar sekitar 3 tahun, baru di sana seminggu itu saya dapat SK lagi, ditempatkan di Satker. Waktu itu 2006 itu ada proyek pembangunan bandara baru Makassar waktu itu. Nah, saya salah satu dipilih jadi Satkernya di sana, yang waktu itu kita bersembilan waktu itu. Nah, seiring itu terus saya pindah berikutnya dari Makassar ke Surabaya, habis dari Surabaya pindah ke pusat sekitar 8 tahun, akhirnya alhamdulillah bisa ke Jogja lagi. Woi, Masya Allah, luar itu biasa, mas, Mas Rudi. Waduh, kayaknya memang hari ini luar biasa sekali Pak. Ini pengalaman juga buat saya ini Pak, karena cuman pengalaman sedikit kayak gitu sih. Tapi luar biasa Pak, luar biasa Pak. Saya bisa belajar langsung dengan Pak Heru ini, yang notabene nggak hanya sekali di tempat kerja. Dari tadi Bapak menyampaikan pernah bekerja di sebuah pabrik, sebuah perusahaan, lalu hingga akhirnya ada di Angkasa Pura, daftar PNS.
Lalu mendaftar juga di Angkasa Pura, alhamdulillah keterima penempatan Makassar, lalu ke Satker. Iya, mungkin rezekinya di Angkasa Pura, Mas. Karena PNS saya juga nggak keterima. Karena sekian ribu orang, musuhnya juga senior saya di UGM juga. Wih. Kursinya cuma satu kursi waktu itu kalau nggak salah. Ya wes lah, masalah mah. Akhirnya keterima di Angkasa Pura, ya alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Begitu. Iya. Tadi saya sedikit tertarik Pak dengan Pak Heru tadi menyampaikan bahwasannya lewat di depan bandara punya suatu keyakinan saya akan kerja di situ nanti. Itu sebenarnya bukan keyakinan. Karena apa? Saya cuma batin aja, Mas. Itu batin pengen. Seandainya, seandainya aku bisa kerja neng kene, pertama perusahaannya gede, yang kedua kerja neng daerah dhewe kayak gitu loh. Itu yang pengen ini memang cita-citanya kayak gitu. Karena kan tadi saya bilang kan lulus kuliah pengennya kerja di Jogja kayak gitu. Gitu Mas Rudi. Ternyata emang rezekinya Pak. Memang rezekinya, tapi ya dengan jalan yang berliku-liku dulu gitu. Wah, luar biasa Pak, luar biasa. Itu kalau mungkin saya sedikit menambahi bahasa sekarang tuh Pak, istilahnya afirmasi Pak. Kita berpikir positif bahwasanya saya pasti bisa kok, saya pasti bisa. Ternyata memang tercipta Pak, itu secara nggak sengaja keyakinan kita masuk ke alam bawah sadar kita bahwasanya saya pasti akan ada di sini. Dan ternyata itu benar Pak, menjadi doa yang positif, keyakinan positif ternyata memang terjadi. Makanya kita wajib husnudzon ya. Iya Pak, itu tadi Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Iya. Bapak mohon izin, Pak Heru, tadi Bapak merantau dari Jogja, Bapak ke daerah Jawa Barat, lalu Bapak penempatan ke Makassar. Kira-kira Pak, Bapak punya hobi apa nih? Pasti ada satu hobi yang dimana Bapak jaga atau Bapak seneng di situ. Dari Jogja sampai ke Makassar kembali lagi kayaknya. Pasti saya yakin Bapak punya satu hobi yang luar biasa ini. Kebetulan waktu kecil Mas, waktu kecil itu kan saya suka mobil-mobilan Mas. Mobil-mobilan dari teman-teman saya di kampung, sepantaran lah gampangannya. Sepantaran itu mobil-mobilan saya itu paling banyak. Paling banyak mobil-mobilan loh. Setiap pergi kemana biasanya itu saya minta dibeliin mobil-mobilan kayak gitu kan. Akhirnya menumpuk gitu mobil-mobilan. Teman-teman saya kalau main ke tempat saya ya nggak bawa apa-apa, ya udah mainin mobil-mobilan saya. Nah, karena saya itu memang ekonominya mungkin menengah ke bawah waktu itu sebelum nikah itu, karena bapak saya kan sudah meninggal duluan tahun 90 ya. Saya pernah yatim kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya ketemu jodoh itu kan di Angkasa Pura juga. Kebetulan istri saya juga almarhum ex Angkasa Pura kayak gitu. Terus suatu ketika kita sudah punya anak satu, pengen kendaraan mobil lah gampangannya lah, supaya kita nggak kehujanan, nggak kepanasan kayak gitu. Ya wajar lah, manusiawi kan kayak gitu. Nah, suatu ketika kita Angkasa Pura waktu itu 2000 berapa ya? Sekitar 2009 itu kita dapat bonus. Bonus sekitar enggak sebesar sekarang bonusnya itu. Bonusnya itu sekitar 35 juta waktu itu kalau nggak salah. 35 juta. Nah, kita itu mikir, saya sama istri itu mikir, kita kalau beli mobil baru nggak cukup ya, nggak cukup pakai. Akhirnya apa? Terus kita itu ngajak-ngajak anak, kebetulan di Jakarta itu ada pameran mobil. Pameran mobil klasik dan mobil sport di Balai Kartini. Nah, sebelumnya memang saya itu punya angan-angan pengen beli mobil klasik Mas. Mobil klasik waktu itu inceran saya itu Mercy Ponton tahun 63. Ya. Terus kembali lagi ke pameran tadi. Saya kan ke sana naik taksi gitu kan. Anak saya masih kecil digendong kayak gitu. Lah muter di situ istri saya ternyata malah suka mobil yang lain, mobil klasik yang lain. Nah, kamu pengen apa gitu kan? Pengen apa mah?
itu mobilnya Mr. Bean. Nah, waktu itu. Akhirnya yang mana? Yang ini nih. Oh, yo apik juga sih ya gitu. Akhirnya apa? Terus saya searching Mas, searching. Dulu kan medsos itu adanya toko bagus sama Kaskus ya. Iya. Kaskus. Nah, saya condong ke Kaskus. Nyari Mini Morris kayak gitu. Akhirnya dapatlah Mini Morris warna hitam tahun 65. Kita ketemuan di Senayan waktu itu. Masjid Senayan itu. Istri saya gendong anak, saya bawa popok kayak gitu toh. Yeah. Ketemuan di parkiran situ. Nah, yang datang itu mereka berdua. Dia bilang ke kami, "Sakjane aku tadi pesimis, Om, sama sampean. Ini kan mobil-mobil kayak gini, mobil-mobil bukan mobil-mobil yang normal. Iya. Ini yang beli bawa anak, bawa ini." Tapi kalau ya jadi kayak gitu. Iya, benar. Nah, ternyata yang ngejual itu pacarnya salah satu artis lah. Enggak saya sebutin nanti tak nyebar. Kayak gitu. Iya Nanti kita betul. sensor. Iya. Daripada sensor aku bilang aja kan. Oke, siap. Nah, terus kita ketemuan di parkiran Senayan waktu itu. Saya sebenarnya belum bisa nyetir, Mas. Oh gitu. Iya. Akhirnya apa? Yang nyoba malah istri. Ya udah mah kamu aja yang nyoba kayak gitu. Istri saya sebetulnya bisa nyetir kayak gitu. Gimana? Bagus enggak? Enak enggak? Bagus. Oh ya udah. Akhirnya kita beli. Waktu itu harganya masih 2010 itu harga Mini Morris itu masih di sekitar 55. Kalau nggak salah waktu itu saya nego jadi 50 juta. Oh. Iya. Cuman di kantong itu saya bilang sama yang ngejual itu, "Mas, cuman saya bayarnya 2 kali ya Mas ya. Saya bayar 30 dulu, nanti yang sisanya bulan depan," waktu itu kalau nggak salah gitu. Akhirnya oke kayak gitu ya. Ya udah alhamdulillah kita punya mobil-mobil Mini Morris itu tadi gitu. Ya itulah hobi-hobi kami gitu. Ada cerita-cerita yang lain juga waktu itu saya sama keluarga itu. Kebetulan kenapa saya bisa kayak gitu? Kebetulan istri itu juga hobinya sama-sama saya. Hobinya mobil antik kayak gitu Mas. Jadi kalau kita pengen sesuatu apa ya, beli spare part atau beli mobil lagi gitu, dia mendukung. Iya. Jadi ada pernah waktu itu saya pengen salah satu mobil pickup Amerika, pickup lama kayak gitu kan. Saya cari di Facebook itu ada yang ngejual suratnya dulu tuh dapat. Saya waktu itu dinas di Jakarta, dilala ada tugas ke Kupang atau kemana atau ke Lombok waktu itu ya. Saya terbang ke sono, saya mampir Jogja, saya ketemuan sama ini yang ngejual orang Semarang. Udah ya beli suratnya dulu. Dilala 1-2 bulan berikutnya ada iklan mobil pickup. Terus saya ajak aja istri, "Mah, ayo kita jalan yuk. Kita ke Majalengka." Iklannya di Majalengka memang. Gitu. Sudah saya telepon dulu kayak gitu. Terus kira-kira kita berangkatnya kapan ya? Malam aja kalau gitu, biar nanti ini kami tidur, papa yang nyetir kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita berangkat sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Dari rumah kami waktu itu di Cipondoh, Tangerang Kota sana. Ke Majalengka ya mungkin sekitar 4 jam lah Mas, lewat Bandara Kertajati itu. Gitu. Nah sampai sana kebetulan udah subuh di tol, mandiin anak, udah langsung ke orangnya, ketemuan kayak gitu. Padahal kita belum ada uang yang cukup. Dilalahnya itu kalau mau beli barang-barang hobi itu ada aja uangnya itu, walaupun utang itu. Saya harus banyak belajar ini Pak. Ya Allah ya Rabbi. Itu mobil bekas operasional perusahaan kecap Maja Menjangan Majalengka. Jadi udah ndokrok, tetapi bodinya masih bagus karena dia diparkir di bawah, ada di atasnya ada atap kayak gitu. Sampai sekarang pabriknya masih aktif. Itu mobil Fargo tahun sekitar 1952. Ya. Luar biasa. Datang ke sana
tanya-tanya mobilnya, wah boleh nih. Akhirnya istri saya mendukung. Harganya sekian kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya ya udah. Tapi bentar dulu Pak, ini ada yang nanya Pak. Aduh, ini harus dilelangke kayak gini kan. Terus dia telepon sama yang pernah nawar kayak gitu. Harganya sekian, bapaknya mau berapa? Ya udah, saya beraninya sekian kayak gitu. Bapaknya yang dari Bekasi itu, kalau nggak salah Bekasi waktu itu saingan saya untuk mendapatkan mobil itu gitu. Terus sudah telepon bapaknya tutup, bapaknya berani sekian. Cuman posisinya dia kan nggak di tempat ya. Bapak berani berapa gitu namanya saya. Nggak ada rencana, nggak ada apa ya, oh aku harus kayak gini enggak. Ya udah saya samain aja Pak harganya Pak kayak gitu. Padahal kita belum ada ini gitu toh, belum ada modal gitu. Akhirnya ya udah Pak, karena Bapak nawarnya sama dan Bapak memang sudah ada di sini, kita menangnya sudah ada di tempat kayak gitu loh. Ternyata gitu. Itu salah satu tip mungkin kali ya. Misalnya kita menginginkan barang sesuatu, ternyata ada yang minat, tawarannya kita samain aja. Tapi kita sudah menang ada di tempat kan, nah gitu. Benar. Ada nilai plusnya gitu. Akhirnya kita dapat, kita kasih DP, udah kita towing, kita bawa ke Jogja. Karena mobilnya kan panjang tuh, kalau diparkir di Tangerang, karena di sana perumahan, khawatirnya ganggu orang, saya towing ke sini, ke Jogja, ke tempatnya Pak Di gitu. Karena kan Pak Di kan punya halaman yang luas itu. Itu sih Om, sebagian cerita ini. Luar biasa Pak, luar biasa. Iya. Pak. Memang kalau udah hobi, apalagi dengan barang-barang antik atau ada nilai jual sejarah di situ, itu luar biasa sekali Pak. Karena apa ya, kita milih hobi itu ya sekalian idep-idep nabung lah Om. Nabung, karena kan mobil klasik itu kan beda sama mobil baru. Kenapa? Kalau mobil baru itu kan ada depresiasinya. Depresiasi itu istilah ekonomi penyusutan gitu ya, penyusutan. Tapi kalau mobil klasik kan insya Allah harganya kan malah apresiasi naik kayak gitu. Harapan kami kayak gitu. Tapi memang seperti itu Pak. Iya. Memang gitu ya. Ada di masyarakat sih Pak. Itu salah satu hobi saya sama istri gitu. Luar biasa Pak. Mohon izin Pak Heru. Masih perihal mobil ini Pak. Iya. Mobil yang paling lama yang Bapak punya, maksudnya saya melihat nih dari Instagramnya Pak Heru, dari beberapa sumber juga, kayaknya pecinta mobil klasik dan kayaknya ada beberapa yang sangat banyak sekali nih Pak. Mohon izin, yang paling lama tuh yang Pak Heru ini ada di tahun berapa Pak yang punya itu Pak? Oh, tahun lama, kelahiran apa? Iya. Terbitnya. Terbitnya itu. Oh. Ini teman saya Bosat kalau nonton ketahuan dia pernah datang ke rumah kan. Iya Pak. Mobil saya yang paling lama itu insya Allah sekitar tahun 1937-an lah. Ada itu. Itu perolehan saya terakhir Mas. Terakhir. Kemarin dari Cirebon. Ya. Oh iya, luar biasa, itu. Luar biasa. Kalau yang pickup itu tahun 52, insya Allah sekitar tahun 52-an. Kalau mereknya Pak, mohon izin Pak. Ya. Merek dari. Kalau yang paling tua itu Fiat Topolino. Pintu 2, kecil gitu. Dia bodinya hampir kayak Morris tapi kecil, hampir kayak kodok tapi lebih kecil lagi kayak gitu. Topolino. Itu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hobinya udah sangat keren. Barang yang dipunyai pun nggak jauh keren Pak. Semuanya semua luar biasa. Apalagi bagi teman-teman yang dia pecinta mobil klasik. Ya ini mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Heru. Ini sangat luar biasa pengalamannya. Tapi di Angkasa Pura mungkin ada yang lebih heboh lagi kali. Mohon maaf ya. tapi luar biasa Pak. Jadi saya nggak salah manggil juga. Ini nih saya nggak ada bintang tamunya, ini luar biasa semua, ini luar biasa. Salah Mas, ada yang lebih ini Mas. Mohon izin Pak Heru. Ya, Pak Heru saya mohon izin ya sebelumnya. Tadi Pak Heru sempat menyinggung dan bercerita. Tadi pun juga bahkan sebelum kita tag video pun
Pak Heru juga sempat menyampaikan lah, sebagai seorang single pa atau Iya. Jadi Pak Heru menyampaikan bahwasanya untuk pasangan sudah, mohon maaf, sudah tiada. Nah, Iya. ini mungkin jarang sekali Pak yang bertanya ataupun siapa tahu ada pembelajaran di sini. Pak Heru mau berbagi pengalaman. Bagi Pak Heru sendiri saat ini, kira-kira Pak, tantangannya seperti apa atau bagaimana Pak Heru? Mungkin apa ya, kalau saran saya takutnya gurui, mungkin saya cerita aja ya. Siap. Mungkin keseharian saya sebagai mungkin single pa atau single parent, single papa lah, kayak gitu. Kalau ma kan single mama ya Mas ya. Gitu. Jadi anak-anak saya ditinggal mamanya itu masih relatif masih kecil lah, ya SMP sama SD kayak gitu. Mungkin ada sebagian orang yang bilang kenapa belum nikah? Ya karena saya punya alasan kuat, karena kan anak-anak saya masih kecil gitu, masih kecil. Nah terus kegiatan yang mungkin saya bisa bagi, apa sih tantangannya sebagai single parent gitu? Ya mungkin apa ya, pekerjaan dua orang jadi satu. Jadi bapak iya, jadi ibu iya. Kalau pagi-pagi itu yang paling sibuk itu pagi Mas, pagi. Kita di sini dituntut untuk berangkat pagi, terus kita nyiapin anak-anak untuk sekolah, kita nyiapin makanan, kita bangunin mereka, ayo sholat subuh gitu kan. Mandi, kita harus ngejar-ngejar gitu Mas. Karena kan memang dulu sewaktu masih ada mamanya kan ya nyuwun sewu ya, agak sedikit-sedikit manja lah gampangannya kayak gitu kan. Terus dulu kita memang juga ada pembantu juga. Ini memang saya sengaja nggak pakai pembantu juga. Ya memang berantakan sih di rumah. Gitu. Jadi pagi-pagi itu kira-kira ya saya bangun itu ya sekitar jam mungkin 3:30 kayak gitu kan, sholat bla bla bla. Terus waktunya subuh saya bangunin anak-anak. Terus suruh sholat, suruh mandi, terus mereka mandi, saya keluar pakai motor nyari makanan untuk sarapan kayak gitu. Saya pulang, terkadang kalau misalnya katakanlah agak telat sedikit gitu untuk mempersingkat waktu, jadi mereka saya minta untuk makan di mobil kayak gitu. Makan di mobil sambil saya nyetir jalan, saya ngantar anak-anak, baru saya ke kantor kayak gitu. Jadi paling kredit itu pagi. Kita harus teriak. Sama sore pas pulang kerja. Pas pulang kerja itu paling saya sampai rumah itu kan maghrib jam 6. Mandi, sholat, bareng anak-anak, terus itu nyari-nyari makanan. Ya mungkin kalau bapak-bapak yang lain mungkin nyuwun sewu sudah nyantai-nyantai ya kita harus berburu kayak gitu dulu. Karena memang saya nggak pintar masak. Cuman mungkin ini bukan contoh yang ideal ya, karena apa ya? Saya lihat diri saya sendiri dan lihat kondisi anak. Kalau misalnya katakanlah saya kawin, khawatirnya kan anak saya kasihan masih kecil kayak gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah ada single pa yang lain langsung nikah itu juga ya insya Allah memang mungkin itu bagus lah ya, karena kan apa ya, kerjaan seorang single pa itu kan banyak kayak gitu ya. Dengan mungkin adanya istri, dia bisa membantu pekerjaan rumah, mengawasi anak-anak, terus bisa sebagai teman curhat atau apa, teman ngobrol atau apa kayak gitu. Jadi mungkin tidak seluruhnya saya bisa sebagai contoh kayak gitu. Cuman berbagi-bagi aja kegiatan-kegiatan kami kayak gitu. Itu sih Mas. Siap Pak Heru. Luar biasa sekali Pak Heru. Ya. Tapi ini pengalaman mungkin dari Pak Heru ini bisa menjadi masukan dan gambaran, dan ini sudah sangat mulia sekali Pak, sangat mulia bagi kami pribadi, karena tidak mudah dan tidak gampang juga Pak, pastinya. Pak Heru, pertanyaan terakhir. Iya, baik. Untuk Pak Heru, tadi dari awal Pak Heru sudah bercerita dari perjalanan karir Bapak. Dari awal Bapak
mendaftar kerja sampai hari ini Bapak ada di Angkasa Pura Indonesia. Pak Heru, saya ingin bertanya satu hal, dan ini pertanyaan yang nantinya akan selalu ditanyakan kepada narasumber. Mohon izin, pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda, tentunya bagi saya ataupun mungkin bagi teman-teman yang nantinya melihat ini, podcast ini, bagi kami yang masih di usia muda, yang bagaimana kami minim pengalaman, egonya mungkin masih tinggi, dan tentunya kami belum bisa sehebat Pak Heru ataupun narasumber-narasumber yang lain lah seperti itu. Mohon izin Bapak. Iya Mas, saya belum hebat Mas. Saya cuman gini-gini aja kok. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan buat generasi muda. Kalau mungkin syukur diterima, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Pasti diterima Pak. Cintailah perusahaan kita, Angkasa Pura Indonesia, karena perusahaan kita itu sebagai perantara kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jangan lupa ibadahnya, terutama sholat. Karena apa? Kita hidup paling 70 tahun atau 80 tahun, tapi kita hidup di alam barzah, akhirat itu jauh lebih lama gitu. Jadi jangan lupakan akhirat, tapi juga cintailah perusahaan kita, kerjalah dengan sebaik mungkin. Itu saja. Luar biasa Pak Heru, luar biasa sekali nih. Pesannya sangat menyentuh sekali. Jadi teman-teman, sebagaimana yang disampaikan Pak Heru, cintailah perusahaan kamu, tapi jangan sampai lupa persiapkan akhirat kalian tentunya. Pastinya seperti itu. Pak Heru, terima kasih sekali atas waktunya, atas nasihatnya, atas pengalamannya. Semoga ini nanti bisa menjadi gambaran untuk kita semua, pembelajaran kita semua, bisa menginspirasi dan menjadi perspektif kita masing-masing. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Heru atas waktunya, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus podcast Skarpura Insight. Jangan lupa like, komentar, ataupun kalau teman-teman ingin bertanya tentang atau memberikan saran kepada kami, masukan atau narasumber yang lain, monggo nanti bisa di komentar. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, terima kasih Pak Heru.